A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wal asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini buku klasik Indonesian Medicine Lugu Alami. Jadi pada hari ini kita teruskan kemarin pada video yang lalu sampai alasan ketiga ya, ini alasan keempat. Alasan keempat, kurangnya literatur dan pemahaman mengenai pengobatan yang syar'i sehingga seseorang tidak sadar belajar ilmu pengobatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun di Cina, pengobatan tradisional dipublikasikan dengan buku Huang di Neijing yang diterbitkan sekitar tahun 770 sampai 221 sebelum Masehi. Buku ini membicarakan sekitar 365 macam obat-obatan dan banyak resep klasik yang disarankan dalam buku ini, yang hingga hari ini masih tetap aktual dan kemudian menyusul buku-buku lainnya. Kemudian di Indonesia ada Usada Wang Agaring, Usada Tiwang, Usada Ila, Lontar Usada Wudu, Usada Pangkrek Sa Jiwa, Sedet Saliro, Serat Centini, dan lain-lain. Sayangnya buku-buku pengobatan klasik yang ada di Indonesia ditulis oleh para dukun, sehingga bercampur dengan mantra-mantra, ramalan, dan yang semisal dengannya. Begitu juga dengan Hua di Neijing, terbitan sekarang sudah melalui revisi dan disentuh oleh tangan-tangan jahil, sehingga hasilnya dimasukkan tentang ramalannya, walaupun berkisar kurang lebih 10%. Maka terjatuhnya para pasien kepada pengobatan yang haram, terkadang dari metode terapinya, terkadang dari obatnya, dan keduanya tidak menguntungkan. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan mereka. Kemudian juga banyak sekali di hari ini ilmu pengobatan, alat kesehatan, dan semisalnya yang bertentangan dengan akidah Islam, akan tetapi dibungkus dengan kalimat pengobatan tradisional modern yang sudah dilakukan penelitian. Padahal kalau sekiranya benar, maka ketika masuk ke negeri ini izinnya adalah alat kesehatan, bukannya aksesoris. Maka tidak diragukan lagi bahwa pengobatan yang masih murni mengacu pada ilmu pengobatan dan tidak dikotori oleh tangan-tangan para dukun hanyalah pengobatan yang ditulis oleh para imamnya kaum muslimin, tidak pada yang lainnya. Maka tidak diragukan lagi bahwa pengobatan yang masih murni mengacu pada ilmu pengobatan dan tidak dikotori oleh tangan-tangan para dukun hanyalah pengobatan yang ditulis oleh para imamnya kaum muslimin, tidak pada yang lainnya. Adapun dari pengobat dan pemerhati ilmu pengobatan, maka hendaknya dalam mempelajari ilmu pengobatan yang pertama adalah perlunya kebersihan jiwa. Dalam belajar ilmu pengobatan, adapun kebersihan jiwa yang kami maksud adalah tidak terburu-buru dalam belajar ilmu pengobatan. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah yang tidak bertentangan dengan agama Islam yang mulia ini, yaitu agama Islam, yang tidak serabutan
dalam mempelajari ilmu pengobatan tradisional. Asal berbunyi pengobatan tradisional dan lagi naik daun maka dipelajari, maka hal ini musibah. Kemudian barulah yang kedua, belajar ilmu pengobatan dikarenakan kebersihan jiwa akan membuat seseorang menuntut ilmu yang benar, dan ilmu serta kebersihan jiwa akan menutup dasar segala keburukan. Adapun keburukan dimaksud adalah berupa hawa nafsu dan ketidakjelasan. Hawa nafsu dapat diatasi dengan kebersihan jiwa dan ketidakjelasan dapat diatasi dengan ilmu. Wallahu a'lam. Alasan kelima, dukungan pemerintah terhadap pengobatan tradisional. Di antara dukungan pemerintah dan para ahli kesehatan dalam pengobatan tradisional dari semenjak zaman pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1944 terhadap obat-obatan asli, khususnya dari tanaman obat yang mendapat perhatian khusus dari para ahli kesehatan Indonesia adalah dikarenakan sangat kurangnya obat-obatan kimia yang biasa diimpor dari luar negeri. Dalam alam kemerdekaan, perhatian masyarakat dan para ahli mulai nampak, sehingga pada tahun 1947 didirikan laboratorium kimia dan laboratorium farmakoterapi di Klaten serta Hortus Medicus di Tawangmangu. Karanganyar, Surakarta, kemudian menyusul for Medisemel Plenten di Bogor, dan Komisi Farmakoterapi Kementerian Kesehatan pada tahun 1950. Kemudian Departemen Farmakoterapi pada tahun 1951. Lembaga Farmakoterapi di Jakarta pada tahun 1954. Badan Perencana Penggunaan Obat-obat Asli yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 1963, yang hasilnya sebagian besar telah dilaporkan dalam seminar penggalian sumber alam Indonesia untuk farmasi pada tahun 1964 di Yogyakarta. Kebijakan pemerintah terhadap pengobatan tradisional tidak berhenti sampai di situ, namun kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan lainnya sehingga dikeluarkan Permenkes nomor 1186 Kemenkes Per ke 9 tahun 1986 tentang pemanfaatan akupuntur di sarana pelayanan kesehatan. Kemudian Menkes nomor 0584 Menkes SK ke-5 ke-6 1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional. Sampai pada tahun 2003 keluar Kemenkes RI nomor 1076 Menkes SK ke-7 2003 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional. Kemudian barulah keluar Kemenkes RI nomor 003 Menkes Per 1 2010 tentang sertifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Demikianlah perhatian pemerintah dan para ahli yang dituju terhadap obat tradisional. Kerangka buku dan metodologi penulisan. Kerangka buku tersusun dari Kementerian Kesehatan, ungkapan terima kasih dan penghormatan, daftar isi, pendahuluan pengantar ilmu pengobatan timur, 9 bab buku, penutup, lampiran-lampiran, daftar rujukan, dan tentang penulis. Jadi sampai di sini dahulu. Semoga
apa yang saya sampaikan ini mendapat keridaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ladang pada hari akhirat nanti. Semoga teman-teman bersedia men-share dan men-like karena ini berlanjut ya. Ini berlanjut, akan saya bacakan semampu saya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kemudahan kepada saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.